reshuffle menjadi penting ketika Jokowi bisa melihat bahwa menteri-menterinya selama ini masih kurang revolusioner seperti apa yang diinginkannya di dalam kabinet kerjanya. Gue nggak bisa bilang itu buruk atau baik ya. Tetapi gue jauh lebih senang dengan kinerja kabinet tahun lalu ketika masih ada Jonan, masih ada Susi, masih ada beberapa orang yang membuat progres-progres dari apa yang diperintahkan Jokowi itu terlihat. Kalau yang sekarang banyakan diemnya ya, nggak kelihatan apa yang dia lakukan. Saya nggak ngerti, apa ini bagian daripada strategi Pak Jokowi supaya para menteri itu tidak membangun keriuhan di dalam pekerjaannya, atau memang para menteri-menteri ini memang nggak ada kerjanya? Jadi gini, kalau kita melihat keinginan Pak Jokowi, dia ingin kabinet-kabinet kerjanya dia dipenuhi oleh orang-orang yang pertama adalah orang-orang profesional, yang kedua adalah orang-orang non-partai, dan yang ketiga adalah orang-orang muda. Kenapa orang-orang muda? Dia ingin ada pemikiran-pemikiran yang revolusioner di dalam setiap kerjanya. Tidak mengikuti budaya-budaya lama, tetapi membangun pandangan-pandangan baru yang bahkan out of the box, di mana dia juga tidak mampu berpikir ke sana. Itu yang dia harapkan. Yang dilakukan Pak Jokowi di kabinet pertamanya, itu sebenarnya sudah sangat bagus. Pak Jonan berhasil merebut Freeport, Bu Susi berhasil membangun satu gebrakan baru dengan menenggelamkan kapal-kapal pencuri dan segala macam ya. Banyak lagi yang dilakukan seperti Pak Basuki PUPR. Nah, yang kedua ini Pak Jokowi ingin supaya kabinetnya bergerak lebih maju daripada yang pertama. Tetapi ternyata harapannya memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tim ini kan baru dibentuk. Jadi ketika lagi dibentuk, yang Jokowi kan pengen lihat kinerjanya seperti apa. Ketika orang itu diberikan tugas, diberikan sebuah jabatan baru, yang pertama mereka lakukan itu adalah adaptasi. Bagaimana Jokowi bisa bilang bahwa dia tidak bagus ketika dia masih dalam situasi beradaptasi? Tetapi kan ada juga orang-orang yang ketika beradaptasi, dia mampu menelurkan pemikiran-pemikiran bagus, apalagi dalam situasi yang sulit seperti ini. Jokowi itu sebenarnya ingin melihat seseorang yang berbeda dari apa yang selama ini dia lihat di kalangan menteri-menteri sebelumnya. Apa sih pemikiranmu untuk keluar daripada situasi ini? Apa sih pemikiran yang paling gila, paling revolusioner dari dirimu supaya kita bisa keluar dari situasi ini? Reshuffle menjadi penting ketika Jokowi bisa melihat bahwa menteri-menterinya selama ini masih kurang revolusioner seperti apa yang diinginkannya di dalam kabinet kerjanya. Menteri Agama itu sudah pastilah buat saya. Ya, bukannya apa-apa, saya juga pertama kali Menteri Agama dilantik oleh Jokowi, saya paham banget pemikiran Jokowi dan keinginan untuk merevolusi tindakan-tindakan atau proses di dalam Kementerian Agama ini harus dilakukan. Tapi ternyata tidak memenuhi harapan Jokowi yang tadi awalnya gagah ketika berbicara intoleransi, tetapi di tengah-tengah kemudian memuji-muji FPI. Saya rasa tidak banyak hal yang bisa kita harapkan dari Menteri Agama kita sekarang ini. Yang kedua mungkin Menteri Pariwisata. Ya, Menteri Pariwisata mungkin masih terlalu kemayu ya kalau saya bilang untuk menghadapi situasi pandemi seperti ini. Belum ada pemikiran-pemikiran yang lebih cerdas, lebih berani dan lebih revolusioner daripada sekedar membawa para artis-artis ketemu Jokowi gitu ya, salam-salaman sebagai influencer, sebagai buzzer. Tidak ada sesuatu yang baru di dalam kepariwisataan kita. Malah yang lucunya ketika awal-awal memimpin masih sibuk dengan model-model pariwisata yang syariah kan begitu. Pariwisata buat muslim ini kan blunder-blunder dari awal aja udah kelihatan bagaimana cara kerjanya ke depan. Ketika kemudian semuanya stagnan, statis, tidak ada gerakan apa-apa, apa opsi yang harus kita lakukan? Ya opsi revolusi.
Yang harus kita revolusi sekarang itu adalah kinerja menteri-menteri yang ada. Buat saya reshuffle itu sebenarnya lebih kepada sebuah harapan. Akhirnya masyarakat paham, oh menteri-menteri ini diganti ya, kita berharap ada yang lebih baik. Kerjaan lebih baik, strategi yang lebih baik, pemikiran yang lebih baik dari menteri yang baru ini yang didudukan oleh Jokowi. Meskipun nggak ada jaminan dia juga lebih baik. Tetapi kan lebih baik kita berusaha daripada kita diam saja. Kalau kita lihat nih Pak Jokowi sebenarnya sudah memberikan sinyal sih. Ketika dia berbicara mungkin 2 atau 3 kali dia berbicara di depan publik. Bahwa menteri-menterinya tidak punya sense of crisis ya. Itu sebenarnya sebuah sinyal yang saya rasa bukan hanya untuk menegur para menteri-menteri yang sekarang dia punya, tetapi juga untuk mengundang orang-orang lain untuk datang berbicara tentang bagaimana atau apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi situasi krisis seperti ini. Dan kemungkinan orang yang akan dipilih Jokowi ketika kemudian dia harus mereshuffle itu berarti adalah orang-orang yang sudah siap dengan roadmap untuk mengatasi krisis ini. Dan ketika dia sudah dapat orang-orangnya, reshuffle bisa saja terjadi.